Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Baru-baru ini kita tahu Presiden Joko Widodo telah datang mengunjungi negara Australia dan bertemu pemimpin Australia, Perdana Menterinya yaitu Mr. Anthony Albanese. Dan tak main-main hasil dari kunjungan dan diplomasi Presiden Indonesia dan Australia ini pun akhirnya membuahkan hasil yang sangat bagus, yaitu negara Australia kini telah setuju untuk mengekspor bahan tambang langka yaitu lithium ke Indonesia. Seperti kita ketahui, lithium itu pun merupakan salah satu bahan untuk menciptakan energi nuklir. Dikutip dari berbagai sumber, Australia pun kini bakal mengekspor puluhan ribu per tahunnya lithium ke Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Menko Luhut, di mana beliau mengungkapkan bahwa Australia telah deal untuk mengirim ke Indonesia dan ekspor sebanyak 60.000 ton lithium ke Indonesia. Namun meskipun lithium itu merupakan salah satu bahan pembangkit energi nuklir, Indonesia pun bukan mau membangkitkan energi nuklir. Dengan lithium, Australia ini kan mempunyai SDA yang sangat punya nilai yang sangat tinggi Australia. Sehingga kita, Indonesia, harus ada kerjasama untuk bisa mendapatkan lithium itu. Nah, puluhan ribu ton lithium itu pun bakal diolah menjadi baterai kendaraan listrik di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia. Bukan untuk nuklir, jadi untuk baterai. Pendekatan diplomasi Indonesia ke Australia itu mulai berhasil. Pasalnya dengan setujuan Australia mengekspor lithium ke Indonesia, artinya negara kanguru tersebut itu pun mendukung program hilirisasi Indonesia. Dan jangan salah, Pak Luhut ternyata juga jago lobby-lobby atau merayu Australia untuk mau ekspor lithium itu ke Indonesia sebanyak 2 kali lipat lagi jumlahnya, mencapai 120.000 ton. Luar biasa Beliau menyebut Australia bakal mendapatkan keuntungan tersendiri dan diambil dari sumber yang sama Pak Luhut Panjaitan baru-baru ini telah meminta Australia untuk menambah 60 ton lagi kuotanya ekspor lithium ke Indonesia. Jadi kalau misalnya Australia setuju, Australia deal Indonesia bakal mendapatkan 120 ton lithium dari Australia. Dan terkait hal ini, Pak Luhut pun memaparkan keuntungan yang bakal didapat oleh pihak Australia. Yang pertama, Australia nanti bisa ikut berpartisipasi di dalam pengembangan hilirisasi mineral di Morowali, Sulawesi Tengah. Nah, mungkin dengan cara membangun pabriknya di sana, jadi kerjasama Pak Luhut mengatakan mereka nanti bisa ikut partisipasi di dalam proyek, sehingga kita lakukan namanya join dengan Australia, dan mereka setuju
dengan itu. Kemudian keuntungannya lainnya yang bisa didapat Australia adalah biaya produksi yang lebih murah di Indonesia karena ekosistem mobil listrik yang dikebut Indonesia ada, artinya kemungkinan besar nanti negara Australia juga bisa ikut memproduksi mobil-mobil listriknya di Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi dua keuntungan itu yang menarik Australia jadi mengekspor lithiumnya ke Indonesia ya. Jauh lebih murah ya kalau diproduksi di Indonesia daripada di Australia. Karena tenaga kerjanya itu juga harganya sudah beda kan antara di Australia dan Indonesia. Makanya hitung-hitungannya di Indonesia itu lebih murah. Jadi Indonesia jadi kalau Australia bisa ya, menanam saham atau membuat pabrik langsung di Indonesia itu ya di welcome saja ya, dengan biaya angkut segala macam itu kan akan lebih murah. Pasar juga begitu, pasar di Indonesia lebih banyak. Penduduk Indonesia sudah 270 lebih ya. Jadi itulah yang dibicarakan dan hitung-hitungan secara cost ya. Di Australia itu 4 kali lebih mahal ya dibandingkan pembuatan atau processing mobil listrik itu di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu pasti lebih turun lah, lebih murah ya dibandingkan di Australia. Nah, untuk kerjasama yang digodok atau dengan teknologi masa depan yaitu ekosistem kendaraan listrik. Ya. Jadi semua sekarang menuju ke listrik. Ya. Indonesia sudah mempunyai pabrik listrik ya, yang dikomandoi dari Korea, sehingga sebentar lagi kita sudah ada mobil listrik, motor listrik. Ya. Sementara Tesla itu masih terlalu banyak tuntutan. Ya. Akhirnya Indonesia tidak mau disetir dengan Tesla, dengan Elon Musk-nya. Sekarang dia posisinya agak bingung. Nggak tahu apa tujuannya. Sekarang si Elon Musk itu membuat kantor cabang di Malaysia, bukan pabrik ya, cuma kantor cabang. Tujuannya apa ya kita nggak tahu, entah karena tidak bisa di Indonesia, buat kantornya di Malaysia, atau main getak atau apa ya nggak tahu. Yang jelas sekarang Indonesia posisinya untuk mobil listrik bahannya udah siap semua. Memang lithium itulah satu-satunya mungkin yang barang yang diimpor dari luar ya, dari Australia. Artinya ready untuk jadi pabrik mobil listrik di Indonesia. Mudah-mudahan ini cepat terrealisasi dan negara kita jadi negara maju. Terima kasih. Merdeka.